Aerospatiale yang kemudian berganti nama menjadi Eurocopter sebelum pada akhirnya menyandang nama Airbus Helicopters, mempunyai produk andalan di pasar Indonesia yaitu SA330 Puma dan AS332 Super Puma. Helikopter yang didesain pada awal 1960-an ini populer di pasar Indonesia berkat kesediaan Aerospatiale memberikan lisensi produk kepada IPTN, sehingga menjadi pintu masuk ke pasar Indonesia. Pada tahun 1978, 6 unit SA330 Puma yang saat itu masih diimpor dari Perancis memperkuat satuan helikopter TNI Angkatan Udara yang terus berlanjut hingga kini. Untuk fase selanjutnya, keluarga SA330 Puma dan AS332 Super Puma diproduksi secara lisensi oleh IPTN hingga perjanjian lisensi berakhir. Dari era menyandang nama PT IPTN hingga berganti identitas menjadi PT Dirgantara Indonesia, BUMN Dirgantara di Bandung telah menyerahkan 24 unit helikopter keluarga NSA330 Puma dan NAS332 Super Puma kepada Kementerian Pertahanan berdasarkan lisensi yang dipunyai. Dari 24 tersebut, TNI Angkatan Udara menerima 7 NSA330 Puma, 10 NAS332 Super Puma dan 3 NAS332C1 Super Puma. Sedangkan TNI Angkatan Laut mendapatkan 4 NAS332 Super Puma pada era 1980-an. Sejumlah NSA330 Puma dan NAS332 Super Puma tersebut kini tidak beroperasi lagi, baik karena total loss, grounded dan dikembalikan ke IPTN untuk ditukar dengan pesawat sayap putar tipe lain. Selain menyerahkan 24 NSA330 Puma dan NAS332 Super Puma kepada Kementerian Pertahanan, PT IPTN menyalurkan pula 2 NAS332 L1, L2 kepada Sekretariat Negara untuk menjadi helikopter kepresidenan yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Pelita Air Service, Transwisata Aviation, dan Tentara Udara di Raja Malaysia adalah konsumen NSA330 Puma dan NAS332 Super Puma buatan pabrik yang berlokasi di Bandung. Sebagai anak usaha Pertamina, Pelita Air Service tercatat pernah menerima 4 NSA330 Puma dan 4 NAS332 Super Puma dari IPTN. Sedangkan Tentara Udara di Raja Malaysia mendapatkan 1 NAS332 Super Puma. Setelah perjanjian lisensi SA330 Puma dan AS332 Super Puma berakhir, PT Dirgantara Indonesia hanya menjadi delivery center untuk pesawat sayap putar buatan Airbus Helicopters. Peran perusahaan milik negara ini hanya outfitting helikopter tersebut di Bandung, termasuk reassembly, pemasangan senjata dan uji terbang. PT Dirgantara Indonesia aktif pula memasarkan produk-produk pesawat sayap putar Airbus Helicopters di Indonesia, khususnya pada ceruk pasar pertahanan. Namun di sisi lain, firma ini menjadi bagian dari global supply chain helikopter H225M dengan memproduksi tailboom dan fuselage untuk selanjutnya dikirim ke fasilitas Airbus di Eropa guna dirakit menjadi helikopter utuh. Sejauh ini, BUMN yang pernah dibangkrutkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta ini telah menyerahkan 6 H225M kepada TNI Angkatan Udara yang oleh sebagian pihak dinamai sebagai EC725 Karakal. Konfigurasi burung terbang yang ditenagai oleh 2 engine turbomeka Makila adalah Combat Search and Rescue CSER. Pada 2018, kampanye bersama PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Helicopters berhasil mendapatkan pesanan 8 H225M dari Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara dan sampai sekarang masih menjadi backlog. Pada 2020, Kementerian Pertahanan kembali memberikan kontrak kepada Airbus Helicopter untuk pembelian 2 H225 versi VIP sebesar 94,5 juta euro setelah pengadaan rotorcraft AW101 buatan Leonardo menjadi skandal politik di Indonesia. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana masa depan pasar helikopter H225M di Indonesia?
pada pengajuan usulan kebutuhan pinjaman luar negeri 2020-2024 dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, terdapat kebutuhan helikopter CSER bagi TNI Angkatan Udara sebanyak 6 unit. Namun dalam revisi usulan pemenuhan kebutuhan pembangunan Sishanek tahun 2020-2024 yang merupakan usulan revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLNJM 2020-2024, tidak ada rencana akuisisi helikopter baru bagi TNI Angkatan Udara kecuali penggantian helikopter latih saja. Seperti diketahui sebelum akhir tahun 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menerbitkan revisi DRPLNJM 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan. Tentang pemeliharaan dan perawatan armada NAS 332 Super Puma, NAS 332 L1, dan H225 yang sekarang telah menjadi aset TNI Angkatan Udara, sejumlah kontrak terkait pengadaan engine Turbo Mecha Makila 1A1 dan Turbo Mecha Makila 2A1 beserta pembelian helikopter main komponen telah ditandatangani. Program-program tersebut didanai oleh pinjaman dalam negeri dengan nilai total sekitar 800 miliar rupiah. Kontrak tersebut menandakan bahwa masa dinas turunan dari NSA 330 Puma di Indonesia masih akan lama. Terlebih lagi masih terdapat backlog order bagi TNI Angkatan Udara. Kita nantikan saja apakah akan ada pesanan baru untuk helikopter H225 pada tahun-tahun mendatang dari Kementerian Pertahanan atau tidak.